Hari ini kita akan belajar soal-soal mengenai himpunan. Mari kita mulai. Soal nomor 1 berikut ini yang bukan merupakan contoh himpunan adalah A. Kumpulan kendaraan beroda 4. Jika sobat matematika bisa cari semua kumpulan kendaraan beroda 4 dan bisa dibayangkan, bisa disebut namanya, itu berarti adalah himpunan. Kalau helikopter bukan ya, kalau pesawat terbang bukan, kalau bot bukan, sepeda bukan, tapi kita bisa sebutkan misalnya mobil dan sebagainya. Berarti ini adalah himpunan. Kumpulan hewan berkaki 2, ya. Berarti kumpulan hewan yang berkaki 4 itu bukan termasuk. Kumpulan hewan lucu, ini bukan. Karena menurut saya lucu, menurut Anda belum tentu lucu. Kalau yang bersifat subjektif itu bukan himpunan. Kumpulan warna pelangi, ya. Ada berapa macam? Masa? Coba kalian cek di internet. Ada berapa macam warna pelangi? Oh, sorry. Oke, kita ke nomor 2 sekarang. Diketahui P adalah himpunan faktor prima dari 60. Pernyataan berikut yang benar adalah. Nah, kita lihat simbol himpunan. Salah satunya yang kalian pertama akan tahu adalah ini artinya adalah anggota dari. Kalau ini dicoret artinya bukan anggota dari. Langkah pertama tentunya kita akan cari apa saja faktor prima dari 60. Kita bisa pakai cara pohon faktor ya. 2 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 5. Kalau kita lihat di bawahnya ini, berarti pohon faktornya adalah 2, 3, dan 5. Kalau kita bisa tulis, berarti faktor atau himpunan kita sebutlah ya, himpunan P itu adalah 2, 3, dan 5. Nah, sekarang kita lihat pilihannya. 2 adalah anggota dari P. Kita lihat ya, 2 di sini ada, berarti ini benar. 3 bukan anggota dari P, padahal 3 ada di P, berarti ini salah. Begitu juga ini. 15 adalah anggota P. Kita lihat di sini tidak ada 15, berarti ini salah. Berarti jawabannya adalah A. Kali ini kita ada 20 soal ya, karena saya merasakan bahwa himpunan itu agak nggak bisa dibagi. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang gabungan dan irisan dari himpunan. Kali ini hanya semuanya basic-basic dari himpunan. Nomor 3, himpunan K, bilangan asli lebih dari 12 dan kurang dari 23. Jika dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan menjadi. Caranya notasi pembentuk himpunan, kalian harus tulis kurung kurawal. Ini namanya kurung kurawal. Setelah itu, semua anggotanya dianggap dari X. Jadi kita bisa tulis X. Ini artinya di mana? Di mana? Oke, kita lihat. Lebih dari 12, artinya 12 tidak boleh ikut. Berarti ini salah. Ini salah, ini salah. Berarti yang benar adalah ini. Dan kurang dari 23, artinya 23 tidak boleh ikut. Berarti jawabannya adalah ini. Dan di sini tidak ditulis ya, oh ya, himpunan bilangan asli. Setelah itu kita tulis X, anggota dari bilangan asli. Ingat soal nomor 2 ada lambang bilangan ini. Jadi kita mulai ya. X lebih dari 12 dan X kurang dari 23, X anggota dari bilangan asli. Ini adalah cara menulis himpunan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Berarti jawabannya adalah D. Bagi sobat matematika yang baru pertama kali menonton video channel soal matematika, kalian bisa subscribe, like, dan share ke teman-temannya. Nomor 4, diketahui A adalah himpunan bilangan positif kurang dari 25 yang habis dibagi 4. Himpunan berikut yang merupakan himpunan bagian dari A adalah. Ini terlalu cepat ya, tulis himpunan bagian tapi tidak apa-apa. Jadi ada 2 macam, satu himpunan semesta, yaitu himpunan yang lebih besar dari himpunan yang dimaksud, sedangkan himpunan bagian adalah himpunan yang lebih kecil dari himpunan yang dimaksud. Kita cari dulu apa yang diinginkan. A adalah, kita tulis, himpunan bilangan bulat positif kurang dari 25 yang habis dibagi 4. Berarti kita mulai dari 4, kelipatan 4 adalah 8, 12, 16, 20, dan 24. Nah, kita lihat mana yang bagian dari himpunan ini. 8, 12, 14. 14 tidak ada, berarti 14 bukan. 4 ada, 8 ada, 12 ada, 16 ada, dan 20 ada. Berarti S adalah himpunan bagian dari A. Himpunan bagian dari A itu, sebelum saya lupa, itu kita bisa tulis begini. Himpunan S adalah himpunan bagian dari A. Nah,
Nah, ini lambang simbol lain lagi ya. Ini adalah himpunan bagian dari. Kalau diagram Venn-nya berarti gambarnya nanti akan begini. Di sininya S, di sininya adalah A. Nah, ini namanya S adalah bagian dari A. Soal nomor 5, diketahui A bilangan prima antara 4 dan 15. Kita tulis ya, A berarti adalah 5, 7, 9 nggak boleh, 11 iya, 13 iya. Berarti A sama dengan B. Nilai X dan Y adalah, oke, A-nya begini, B-nya juga adalah 5, 7, X dan Y. Karena dia bilang A sama dengan B, benar-benar jumlahnya sama dan anggotanya pun sama, itu namanya A sama dengan, berarti kita lihat 5 sama dengan 5, 7 sama dengan 7, kita lihat nih 11 sama dengan X, berarti X-nya 11 dan Y-nya sama dengan 13. Berarti nilai X-nya 9, X-nya 11 dan Y-nya 13, berarti ini yang benar ya. Berarti jawabannya adalah C. Kita masih ada 15 soal lagi. Nomor 6, jika P dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, himpunan P dapat dinyatakan dengan, ini kita bikin dalam bentuk notasi himpunan. Mari kita mulai. X di mana? Tegak ya. X lebih kecil sama dengan, nah ini ada sama dengannya, berarti 5 harus ikut. Lalu X adalah bilangan bulat positif atau bilangan cacah. Sobat matematika, bilangan cacah itu dimulai dari 0 dan seterusnya, sedangkan bilangan asli dimulai dari 1 dan seterusnya. Berarti ini adalah notasi pembentuk himpunannya. Nomor 7, diketahui himpunan-himpunan berikut A dan sebagainya, B, C, D, himpunan yang merupakan himpunan tak berhingga. Nah, kali ini kita bahas himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga itu adalah gampang. Jadi jumlah anggotanya itu tidak bisa dihitung, artinya banyak sekali dan tidak bisa kita cantumkan. Kalau ini X lebih kecil dari 4, apa saja? Ingat bilangan asli dimulai dari 1, kita daftarkan anggotanya. 1, 2, 3, 4 ikut nggak? Benar, 4 tidak ikut. Sedangkan B, X lebih kecil dan sama dengan 10, berarti dimulai dari 0 karena bilangan cacah. 0, 1, 2, 3, kita bisa tulis titik, 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 9 dan 10 ikut nggak? Ya, 10 ikut karena ada tanda sama dengan. Oke. 0x1, X bilang rasional. Saya lupa bilang rasional apa, tapi yang saya yakin ini ada. Ini ada tapi tidak berhingga, artinya ini adalah bilangan himpunan tak berhingga. Karena banyak sekali, misalnya 0,001, 0,002, dan sebagainya. Yang D, min 10x sampai bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu bisa dihitung. Dari min 10 nggak dihitung ya, min 9, min 8, min 7, dan seterusnya. Ini sampai ke angka 4. Berarti ada berapa anggotanya? Tinggal hitung saja. Berarti jawabannya adalah C. Soal nomor 8, perhatikan diagram Venn berikut. Komplement himpunan B adalah, komplement itu bisa dilambangkan dengan C ya, seperti ini. Komplement dari C. Nah, ini simbol berikutnya ya, bacanya adalah komplement dari C. Maksudnya apa? Maksudnya adalah himpunan semua anggota-anggota yang di luar C, yang bukan termasuk yang bukan termasuk B. Kalau kita arsir, berarti itu jawabannya adalah di luar B ya. Itu adalah jawabannya ini. Kalau kita lihat, komplement dari B adalah 2, 4, 8, 10, 12, dan 14. Tidak apa-apa ya kalau kalian tidak urutkan. Nah, itu dia jawabannya. Soal nomor 9, himpunan semesta yang mungkin untuk minus 4 sampai 4. Kita lihat himpunan semesta. Ingat yang tadi saya bilang bahwa adalah suatu himpunan yang lebih besar dari himpunan yang dimaksud. Kita lihat himpunan bilangan asli, nggak? Tidak. Karena di sini ada bilangan negatif. Sedangkan bilangan asli dimulai dari 1. Himpunan bilangan bulat, nggak? Tidak. Oh ya, ini karena himpunan bilangan bulat dari tak berhingga, minus, 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 0, dan bilangan positif sampai tak berhingga. Berarti ini iya. Himpunan bilangan cacah iya nggak? Tidak, karena ada negatif. Himpunan bilangan cacah itu dari 0. Himpunan irasional juga bukan. Ya, himpunan irasional itu tidak termasuk ini. Irasional itu contohnya minus 3. Ini irasional. Contohnya lagi 4 bagi 0 itu irasional. So, jawabannya adalah B.
Soal nomor 10 diketahui himpunan S adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan A komplement. Sorry, saya belum bisa ketik. Ini artinya A komplement ya. D, E, B, I. Diagram Venn yang menggambarkan himpunan berikut adalah, oke, cara gambar diagram Venn di sini kasih kotak kecil ini semesta. Semesta berarti anggotanya adalah A sampai I. Kita jangan tulis dulu, kita tulis dulu A. Siapa saja yang di dalam A? Kita tidak tahu, tapi kita tahu yang di luar A karena A komplement adalah D, E, B, I. Debbie. Kita tulis D, caranya kita tulis titik sebelum anggotanya. E, B, I. Nah, setelah itu kita coret DB di sini. Artinya sudah, karena kita tidak boleh menggambar dua anggota yang sama, anggota yang sama di dua tempat berbeda. Misalnya di sini ada D, di sini tidak boleh ada D lagi. Nah, kita mulai A di sini, C di sini, F di sini, G di sini, dan H di sini. Kita hitung A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya, itu dia gambarnya. Nomor 10 ya, berarti udah ya ini ya. Oke, nomor 10 udah, nomor 9 udah. Oke, kita baru setengah jalan, masih ada 10 soal lagi. Jangan pergi dulu, karena nanti ada soal susah banget dari soal 17 sampai 20, yaitu tentang himpunan bagian dan himpunan kuasa. Nomor 11, tentukan dua himpunan semesta dari setiap himpunan berikut. Oke, kita sama-sama mikir ya. A, bilangan asli kurang dari 13. Kalian bayangin, bilangan asli kurang dari 13. Berarti A, himpunan semestanya bisa saja kita sebut himpunan bilangan asli kurang dari 50. Atau A adalah himpunan cacah, bisa ya. Atau ini kalau mau benar-benar besar, langsung aja bilangan asli. Dan yang kedua, bilangan cacah. Itu boleh. Yang B? B, bilangan ganjil kurang dari 25 dan habis dibagi 3. Berarti ini semua bilangan ganjil. Bisa juga S-nya adalah bilangan ganjil. Tak berhingga ya. Bisa juga himpunan semestanya adalah bilangan cacah. Seraya. C, bilangan prima antara 1 dan 28 bisa juga kita tulis himpunan semestanya adalah himpunan, tapi kayaknya semesta lebih enak kalau tak berhingga ya, supaya bisa digambar ya. Kita coba yang C, tak berhingga. Bilangan prima antara 1 dan 28, kita bisa tulis bilangan asli kurang dari 30. Kurang dari 30. Jadi bisa dibayangin kalau mau digambar diagram Venn-nya. Nah, yang ini kedua misalnya bilangan cacah kurang dari atau sama dengan 28. Oke. Nomor 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, saya salah, cuma ada 19 soal. Oke, so sorry. Ini kelewatan ya, 11-nya saya lupa catat, so sorry. Nyatakan setiap himpunan berikut dengan cara mendaftarkan anggotanya. Yang A, kita tulis huruf pembentuk kalimat Selamat Hari Pendidikan Nasional. Yang P, daftarin anggotanya. S, tidak boleh huruf besar ya, saya nggak tahu ini kenapa huruf besar. Oh iya, nggak apa-apa, di sini huruf besar nggak apa, tapi nama anggota harus huruf kecil. Yang di sini harus huruf besar, berarti S sudah selesai. Semua S kita coret, karena nggak boleh 2 kali. E, semua E kita coret. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Oke, L kita coret. Selamat Hari Pendidikan Nasional. A kita coret, A-nya banyak ini. A kita coret. Pendidikan nasional. Baik, ini M dan T. Kita langsung ya coret M dan T. MT mana? MT nggak kelihatan di sini. A dan R. Hari pendidikan tidak ada, nasional tidak ada. Oke, I. I sepertinya banyak. I. Oke. P dan N. P dan N. Pendidikan. N ada nih. Oh, N. Oke. D. K. Dan terakhir adalah O. Oke, kita tutup. Kita mungkin bisa cek Selamat Hari Pendeko. Oke, nggak ada yang sama. Berarti ini selesai. Yang B, bilangan kuadrat antara 3 dan 24. Oke, bilangan kuadrat itu adalah 1 kuadrat, 2 kuadrat, dan sebagainya. Berarti
1 kuadrat nggak bisa karena hasilnya 1, 2 kuadrat adalah 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat ada 25, sudah lebih dari 24. Berarti anggota himpunan Q adalah 4, 9, dan 16. R. Bilangan caca genap kurang dari 20. Caca genap itu 0 ikut nggak? Kayaknya enggak. Berarti kita mulai dari 2, 4, 6, 8, 10, dan kita bisa tulis titik, kurang dari 20 berarti selesainya di 18. Soal nomor 13, kelihatan gampang ya, jangan pergi dulu. Nomor 17 sampai 19 susah karena himpunan bagian dan himpunan kuasa. Itu akan itu akan seru di sana. Nyatakan setiap himpunan berikut dengan cara mendeskripsikan anggotanya. Ini yang paling susah mendeskripsikan. Saya nggak tulis ya, saya ngomong aja ya. A, K 235, berarti kalian bisa tulis K itu adalah bilangan, kalau kalian lihat itu bilangan prima ya, bilangan prima yang lebih kecil dari, akhirnya saya tulis, kecil dari 10, benar nggak? Tidak, karena kalau kalian tulis 10 berarti 7 ikut, jadi kita tulis kurang dari 6. B, 0, 2, 4, 6, 8, 10 ini adalah bilangan caca, kita tulis L, bilangan caca kurang dari, atau kalian bisa juga tulis 6 bilangan caca pertama. Bilangan caca kurang dari atau sama dengan 10. Setelah itu yang C, 3, 5, 9, 11, 13. Nah ini saya nggak tahu ini. Bilangan apa ini? Bilangan ganjil, tapi 7-nya tidak ada. 7-nya tidak ada. Red M. Nah ini agak susah. Kita coba saja ya. Bilangan ganjil antara 1 dan 14 atau 1 dan 15 kecuali 7, benar nggak ya? 3, 5, 7, 9, 11, 13. Oke, kita bisa tulis seperti ini. Soal nomor 14, nyatakan himpunan berikut dengan notasi pembentuk himpunan dan dengan mendaftar anggotanya, berarti 2 ya. Yang A ini berarti cara deskripsi, ini soalnya deskripsi, kita bikin, saya naikkan dulu. Kita bikin mendaftarkan ya, notasi dulu ya. Oke, notasi dulu baru daftarin. Oke, A harus huruf besar sama dengan himpunan huruf membentuk kata kompetensi. Notasi. Saya lebih suka yang mendaftarkannya dulu seperti soal berikut. Soal yang sebelumnya. K, O, M. Kompeti. S. Benar ya? Kompetis. Oke. I nggak boleh tulis lagi karena nggak boleh double. Nah, dengan cara notasi kita selalu X di mana? Di sini kita tulis X himpunan anggota dari huruf pembentuk kata kompetisi. Sama aja ya seperti deskripsi ya, cuma ditambahin aja di depannya adalah X, di mana X elemen dari. Yang B. B adalah himpunan nama negara di dunia yang dimulai dengan huruf P. Saya lebih suka, sama aja, X, di mana X elemen dari nama negara di dunia dimulai huruf P. Oke, apa saja? Saya udah punya contekannya di sebelah kanan. Oke, kita mulai. Polandia. Nah, kalau ini boleh huruf besar. Papua Nugini. Ada 9. Apalagi? Paraguay. Prancis. Polandia sudah. Papua Nugini, Paraguay, Prancis. Peru. Dan sebagainya. Kita lihat ya, sebelah kanan. Prancis, Portugal, Papua Nugini, Pakistan, Pantai Gading, Polandia, Panama, Paraguay, Peru. Saya pindahin ke sini. Ini dia jawabannya. Nanti kalian bisa sambungin sendiri saja ya. Prancis, Portugal, Papua Nugini, dan sebagainya. Titik. Tutup dengan kurung kurawal. Kalian bisa pause videonya. Kalian bisa jawab. Nomor 15. Saya suka banget dengan diagram Venn. Entah kenapa. Perhatikan diagram Venn berikut. Buatlah diagram Venn dengan daerah diarsir menunjukkan himpunan A. Apa ini? Buatlah diagram Venn dengan daerah diarsir menunjukkan himpunan A. Oh, kita harus bikin 4 kali. Oke, himpunan A gampang. Himpunan A adalah gini. Ya, berarti siapa aja? 3, 6, 15, 14, 8, dan 12.
Saya nggak gambar 4 kali ya. Yang B berarti arsir yang B. Oke, 2, 4, 11, 10, 6, dan 14. Sekarang yang C. Ini adalah komplement dari C. Masih ingat komplement dari A adalah semua anggota-anggota himpunan yang di luar dari A. Berarti arsirnya adalah ini. Ini adalah basic untuk video soal-soal himpunan minggu depan. Kita akan banyak mempelajari tentang irisan gabungan. Komplement dari B sama aja, yaitu semua anggota himpunan di luar B. 6 dan 14 itu di dalam B, jangan diarsir. Oke, inilah jawabannya. Tunggu dulu, jangan pergi. 17 sampai 20 akan seru sekali. Nomor 16, diketahui himpunan S. Nah, ini notasi pembentuk bilangan pembentuk himpunan. X lebih kecil dari 11, X bilangan cacah. Kita bikin ya. S-nya adalah, naikin sebentar. S-nya adalah 1, bukan, dari 0, 1, 2, sampai 10. Das tidak termasuk karena tidak ada tanda sama dengan. Komplement P. Komplement P itu 3, 5, 7, 9. Sedangkan komplement Q adalah 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. Ini menarik. Tentukan himpunan P dan Q. Oke, kita udah, P dan Q ya. Ini bagaimana ya cara kerjanya ya. Di luar P adalah 3, 5, 7, 9. Berarti di dalam P adalah 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10. Berarti himpunan Q adalah 0, 1, 4, 8, selesai. Berarti lebih gampang ya sebelum kita gambar diagram Venn-nya, kita cari dulu anggota dari P dan Q. Oke. P dan Q. Nah, ini sudah selesai yang B. Nah, kita lihat dari P dan Q, kita gambar dulu yang tengahnya. Irisan dari mereka ada siapa aja yang sama. 0 sama, ingat kasih titik. 0 selesai. 1 sama, kita gambar di sini. 1, 4 dan 8. 4 ada, 8 ada. Berarti gambar saya salah. Kenapa salah? Karena semua anggota Q sudah disebut. Jadi kita nggak boleh di sini kosong. Ya, berarti kita akan alihkan gambar kita yang sebenarnya adalah menjadi seperti ini. Bahwa Q himpunannya adalah bagian dari P. Ini S. Q itu adalah 0, 1, 4, 8. Sedangkan yang P adalah 2, 6, 10. Oke, kita tinggal, nggak boleh selesai ya, karena masih ada himpunan lain yang belum disebut. Kita akan tulis di luar dari P. Oke, kita mulai 0, 1, 2, 3 nggak ada, kita tulis 3, 4 sudah ada, 5, 7, dan 9. Kita hitung ulang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada yang salah. 3, 5, 7, 9. Mana salahnya? 0, 1, 4, 8. 2, 6, 10. Oh ya, sorry, semuanya 11 ya. Ini NS-nya 11. Oke, Sobat Matematika, ini N itu adalah menunjukkan jumlah anggota dari S. Itu adalah 11. Tadi saya salah, kirain 10. Itu adalah gambar diagram Venn-nya. Nah, akhirnya kita masuk ke yang paling seru, yaitu himpunan bagian dari. Oke, diketahui himpunan S huruf vokal dalam alfabet. Kita tulis S adalah A, E, I, O, U. Ada 5 anggotanya. Tentukan semua himpunan bagian dari S yang memiliki 3 anggota. Ini bagaimana caranya ini? Kita bisa pakai diagram apa ini? Pascal ya. 1, 3, 1, 1. Angka 1 plus 3 itu adalah 4. 3 plus 3 adalah 6. 3 plus 1 adalah 4. 1. Sebelah kiri dan kanannya selalu 1. Kapan kita stop? Kita stop ketika di sininya angkanya 5 sama seperti NS. Jumlah anggota S adalah 5, kita stop di sini. Berarti yang kita perhatikan, Sobat Matematika, adalah yang ini. Yang lainnya udah nggak usah perhatikan lagi. Ini menunjukkan himpunan bagian yang 0 anggota, yaitu himpunan kosong. Ada 1, 0 anggota. Sedangkan ini adalah 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, dan 5 anggota. Kita lihat, yang 3 anggota ada berapa? Sini dia. Berarti jawabannya adalah 10. Apa nih? 10 macam kah? 10 macam, 10 tipe, 10 variasi. 4 anggota ada 5. Itu cara jawab secara diagram
Diagram Pascal ya, segitiga Pascal. Nah, kalau jawabnya ini apa? Oke, selamat datang ke himpunan bagian. Himpunan bagian adalah gini. Kita kembali perhatikan lagi himpunan anggota S yaitu A, E, I, O, U. Kita mulai nih. Anggap kalian punya 5 anak. Si A, si E, si O, si U. Kalian hari ini lagi pandemi, nggak boleh keluar. Berarti berapa orang yang diajak ke mall? Nggak ada. Berarti ini himpunan kosong. Saya bagi ya. Yang satu anggota mungkin besok pandeminya berkurang, besok ajak si anak sulung pergi ke mall, ajak sendiri yang lain di rumah ya. Nah, minggu depannya lagi si E diajak, minggu depannya lagi I, minggu depannya lagi O, minggu depannya lagi U. Nah, virus coronanya udah berkurang, kali ini coba ajak yuk 2 anak sekaligus ke mall. Kita tinggal daftarin A dan E ke mall, A dan I ke mall, A dan O, A dan U. Udah bosan nih ke mall, dia bilang nggak mau ikut lagi. Oke, sekarang E dan I, siapa lagi? E dan O, E dan U. E udah selesai, sekarang I dan O, I dan U, terakhir adalah O dan U. Nah, kalau kalian hitung di sini, berarti yang 3 anggota itu adalah 10 macam. 10 macam ya. Dan sedangkan, kali ini lebih aman lagi, kita mau ajak 3 anak kita untuk pergi ke mall. Nah, apa nih 3 anak? Mau sebutin apa? A, E, I, lalu yang mana lagi? A, O, U, jadi bingung. Jadi bagaimana cara cepatnya? Cara cepatnya adalah kita ambil pasangan dari sebelah kiri, kita anggap A dan E sudah ke mall, kita cari sisanya, berarti I, O, U yang kali ini ke mall. A dan I sudah ke mall, kita cari E, O, U. Ya, yang di sini A dan O sudah, kita jangan sebut lagi, berarti E, I, U. Yang di sini A dan U selesai, kita E, I, O. Ini E dan I sudah, berarti A, O, U. I love you. E, O selesai, A, I, U. Ini A, I, O. Ini I, O sudah, A, E, U. Terus I dan U sudah, A, E, O. Yang ini O, U sudah, berarti A, E, I. Ya, dulu waktu saya kecil mengharapkan semoga guru nggak suruh bikin himpunan bagian yang terdiri dari 6 anggota, tapi akhirnya dia suruh. Ada berapa banyak semuanya? Itu ada rumusnya adalah 2 pangkat N. Ini nanti kita belajar himpunan kuasa, 2 pangkat N. N-nya kan 5, 2 pangkat 5, total adalah 32. Kita coba yuk hitung apakah benar 32, ini sudah ada 10 macam. Bisa dilihat ya, dari sini angka 10-nya. Sorry, ini 2 anggota ya. Sorry, ini 3 anggota, 10 macam. Nah, sekarang yang 4 anggota. Caranya sama, lihat dari A, lihat dari ini. Berarti A sudah diajak. Kali ini, berarti yuk ajak 4 anak sekaligus. E, I, O, U. Si A harus belajar di rumah. A, I, O, U. Lalu A, E, O, U. Lalu O sudah diajak. Dari sini ya. O sudah diajak. Berarti A, E, I, U. Yang terakhir adalah A, E, I, O. Nah, ini adalah berapa anggota? 5 anggota, 5 macam. Bisa dilihat dari sini, 5 macam. Berarti ini 5 macam. Ini 1 macam. Terakhir adalah yang semua anggota virus corona udah selesai, kita ajak semua anak kita ke mall. Berarti adalah 1 macam. Nah, kalau ditambahkan semua, 1 plus 5, jumlah himpunan kuasa ya, total ya. Himpunan kuasa lambangnya kalau nggak salah A. Ini total kalau ditanya himpunan kuasa berapa semuanya? 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1. Jawabannya adalah 32. Tapi untuk jawab ini nggak usah bikin ini ya. Ini hanya pengenalan untuk kalian. Tapi sepertinya di nomor berikutnya akan disuruh. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di komen di bawah ini ya. Saya akan usahakan menjawabnya. Nomor 18, diketahui A bukan himpunan kosong, himpunan B 1 dan 2, himpunan C 1, 2, 3, 4, 5 jika A bagian dari B. Kita gambar A bagian dari B. Oke. A bagian dari B berarti A kemungkinan 1 atau 2. B bagian dari C, benar. Tentukan himpunan A. Ini kok ada 2 macam ya? Tentukan himpunan A. Himpunan A. Bisa aja himpunan A adalah 1. Bisa aja himpunan A adalah 2, benar ya? Jadi ada 2 jawaban untuk yang pertanyaan A. Apakah A bagian dari C? Tentu. Kita gambar. Dia bilang A bagian dari B.
Kita gambar A bagian dari B. Sedangkan B bagian dari C. Kita gambar di sini C. Nah, kalau kita lihat diagram Venn kita berarti A bagian dari C. Berarti ya. Nomor 19, tentukan banyak himpunan bagian dari setiap himpunan berikut. Oh, berarti ini sama seperti nomor 17, kita mulai pakai banyak himpunan bagian dari setiap. Oke, kita cari N-nya dulu ya. Kita daftarin dulu anggota-anggotanya. Faktor dari bilangan 24. 24 kita pakai cara ini, saya sebut tulang ikan. 1, 24, 2 kali 12, 3, 8, 4, 6. Ada berapa? Yang tidak, kalau sama jangan dihitung lagi, berarti di sini ada 8. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. NX ada 8. Berarti total banyaknya himpunan kuasa atau himpunan bagiannya itu adalah 2 pangkat 8. Berapa ini? 256 kah? Sepertinya ya. 2 pangkat 8. 2 pangkat 8, 2 pangkat 16. B. Nama-nama dari dalam 1 minggu ada 7. Berarti NY ada 7. 1 minggu ada 7 hari kan? Berarti NA banyak himpunan kuasa atau himpunan bagiannya 2 pangkat 7, yaitu 256 bagi 2 aja, 128. Yang C, bilangan komposit yang kurang dari 10. Bilangan komposit itu adalah bilangan bukan 0, 1, 2, juga bukan prima. Kita sebut dulu ya primanya siapa aja. Prima 2, 3, 5, 7. Sedangkan komposit itu adalah bukan 0, bukan 1. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti anggotanya ada 5. NZ-nya ada 5. Berarti NA-nya banyaknya himpunan bagian atau himpunan kuasanya 2 pangkat 5. Itu rumusnya. Berarti seperti yang tadi, 32. Oke, nomor 20. Nah, ini dia himpunan kuasa. Saya nggak pernah tahu ini, baru sampai minggu lalu baru tahu. Selama 20 tahun ngajar, saya nggak tahu himpunan kuasa. Tapi sama aja sih seperti himpunan bagian. Tentukan rincian himpunan bagian dengan N anggota dari himpunan P berikut, lalu tulislah himpunan kuasa dari himpunan P. Ini saya bingung tentang himpunan kuasa sebenarnya. Kalau kita sudah datain semua himpunannya, berarti itulah himpunan kuasa. Semua datain himpunan bagiannya, berarti itu semua himpunan kuasa. Untuk P gampang, untuk B yang agak membingungkan. Kita coba yuk. Aku tuliskan himpunan kuasa dari himpunan P. Oke, kita mulai dulu yang A. Aku berarti siapa aja ya? Himpunan kosong, ingat ya. Selalu ingat himpunan kosong dulu. Yang satu anggota A, K, U. Setelah itu, yang dua anggota AK, AU, dan KU. Setelah itu yang 3 anggota berarti AKU. Ini adalah semua himpunan bagiannya. Nah, kita mulai. Himpunan kuasa. Berarti begini. Ini himpunan di dalam himpunan ya. Ini himpunan kosong. Berarti A, K, U, AK, apa lagi? AU, KU, dan AKU. Cukup lagi himpunan. Nah, inilah yang disebut himpunan kuasa. Nggak gitu susah ya, tinggal gampang. Tadi saya mau ngomong nggak gitu menarik. Yang menarik sebenarnya himpunan bagian. Kalau kalian bisa cari soal-soal yang variatif, itu lebih seru. Nah, ini sama seperti nomor 17 saya kira. 2, 4, 6, 8, 10. Oke, kita mulai. Himpunan kosong. Tapi ini menarik. Ini menarik ini. Ini menarik. Kita lihat. Satu anggota berarti himpunan kosong. Yang 2 anggota satu anggota berarti 2, 4, 6. Nah, ini saya bingung nih. Ini apakah kita tulis begini? Himpunan kosong atau bagaimana? Ini saya tulis begini? Saya rasa iya. Kita tulis begini. Ya, kalau gitu sama aja seperti nomor-nomor 17. Berarti ini 2 dan 4. Ini adalah 2 dan 6. Ini adalah 2 dan himpunan bilangan kosong. Himpunan bilangan kosong. Sedangkan ini bilangan kosong. Ini adalah 2 dan himpunan bilangan 8. Ini 2 selesai. 4, 6. 4 himpunan bilangan kosong. 4 himpunan bilangan 8. Selesai 4-nya. 6 himpunan bilangan kosong. Dan saya udah kebanyakan tulis himpunan. Oke.
6 selesai 6 dan himpunan bilangan 8. Satu lagi adalah himpunan bilangan kosong dan himpunan bilangan 8. Oke, sobat matematika, saya nyerah. Kalian lanjutin sendiri ya, sama aja ini. Berarti ada 1 macam, 5 macam, 10 macam, nanti 10 macam lagi, 5 macam lagi, 1 macam lagi, semuanya 32. Setelah itu, untuk yang B, tulislah. Ini capek sekali. Begini, 2, 4, 6, himpunan kosong. Nah, sobat matematika, saya nggak tahu apakah saya benar atau enggak yang di sini. Kalian boleh tulis komentar kalian di kolom di bawah ini. Oke, sobat matematika, terima kasih sudah belajar bersama Edi Winoto dari soal channel matematika. Kita jumpa lagi minggu depan. Semoga kalian sehat selalu. Kita akan mempelajari operasi himpunan, yaitu contohnya adalah gabungan himpunan dan irisan himpunan. Sampai jumpa. Terima kasih.